Lukman ini untuk orang Podor tidak asing lagi, karena kemarin di tahun 2017 tim sukses yang paling ada di Podor, yaitu atas nama Pak Matius Tilu yang sudah disampaikan tadi. Lalu kita di Podor juga yang tahun 2017 kemarin memenangkan beliau, tetapi di tempat-tempat lain masih belum memiliki Pak Lukman, sehingga mereka masih berpindah pikiran. Nah, itu dua informasi yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa hari ini beliau sudah ada di tengah kita, sehingga kita sudah saling bicara dan begitu banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Lukman melalui beberapa lembaran yang sudah diberikan kepada kita. Itu menjadi sebuah panduan, sebuah acuan kita untuk menggugah hati kita. Setelah kita baca, lalu kita sudah bisa membandingkan, saatnya hari H jam B, siapa yang harus kalian pilih, itu saya berikan kewenangan penuh pada kalian sendiri. Bapak Lukman di sini di 2017 kemarin, mungkin pada kesempatan ini sudah sedikit ada perubahan yang Bapak Lukman lihat itu, tetapi dari tempat ini kami juga masih sangat membutuhkan seorang figur yang bisa melihat kami di dusun kecil ini. Yang pertama sekali, mungkin saya dengan seluruh masyarakat menyampaikan terima kasih, walaupun tidak ada agenda resmi ya, tetapi Bapak Tua sudah rela untuk ada bersama kita, lalu sudah banyak hal yang beliau sampaikan, sehingga sekali lagi terima kasih kepada tim dan Pak Lukman sendiri. Karena kebetulan sekali bahwa Pak Lukman harus lewat di sini, lalu Pak Lukman juga menyadari bahwa saya pernah ada di sini, maka beliau ada pada sore ini. Sekali lagi terima kasih itu. Kemudian di sini perlu saya sampaikan sedikit terkait dengan keadaan atau kondisi terakhir dari dusun ini. Kami jumlah kakak di 2017 kemarin hanya 83, dan sekarang sudah meningkat menjadi 101 kakak. Jumlah penduduk 314, jumlah pemilih 243. Itu yang kondisi terakhir. Di tahun kemarin itu masih pemilih sekitar 210 tidak salah waktu itu. Jadi ini juga ikut membantu mensukseskan Pak Lukman ini. Tinggal saja kita masyarakat berkomitmen untuk pada saatnya nanti kita bisa menentukan pilihan kita. Kita maaf, ini saya tidak kampanye, tetapi ini belum waktunya. Ini sebatas silaturahmi beliau, kebetulan lagi lewat, sehingga kita duduk bicara, kita duduk omong-omong sama-sama. Di sini rata-rata masyarakat saya itu petani semua. 99, sekian itu petani. PNS dan yang lain-lain itu cuma mungkin 1% tidak sampai itu. Sehingga itu apa yang disampaikan oleh Pak Ruman melalui program kerja ke depan, jika beliau terpilih, saya sangat mengambil mengangkat topi dan apresiasi kepada beliau, bahwa inilah yang kami tunggu seperti itu. Kami orang kecil ini yang harus dilihat. Karena begini Bapak Lukman, kemarin kami di sini semua tanaman komoditi pasti ada semua di sini. Cuma itu banyak masalah kendala yang kami hadapi di sana, sehingga kondisi terakhir ekonomi kami terakhir ini semakin terancam, apalagi ditambah dengan panas panjang ini. Sehingga kami di sini mempunyai aset yang cukup menjanjikan buat kami. Itu kami punya hamparan lahan di belakang ini kurang lebih 17 hektar secara keseluruhan. Itu digarap oleh rata-rata terbanyaknya dari peserta terbanyak dari Podor, dan itu kita hanya menanam padi pada saat musim hujan, tetapi di musim panas itu kita manfaatkan lahan itu dengan hortikultura. Sekarang ini mungkin besok hari Selasa ada kunjungan dari Dinas Pertanian ke kelompok saya punya yang ada di dusun ini terkait dengan panen perdana bawang karena di sini. Itu hari Selasa, sementara kelompok-kelompok menyiapkan semua itu. Di sini Bapak kami punya kendala cukup banyak juga. Kami punya kemauan kerja sih oke, lebih di kalangan anak muda saya, cuma tetapi masih banyak yang harus diberikan support, dorongan lagi kepada mereka. Mungkin salah satunya itu terkait di
barang dan jasa yang harus ini. Kami terbuka, kami hanya punya modal kemauan saja karena kami mau bekerja. Tetap yang pertama, kondisi air kami itu kami pakai bor sendiri, Pak, bor manual. Sementara kendala besar yang ada kami hadapi sekarang itu mesin. Dan ada 4 kelompok, kami hanya punya 2 mesin. Sehingga kami siramnya sistem pindah. Hari ini kami pikul untuk satu kelompok di sini, besok kami pikul lagi untuk pindah ke kelompok sana untuk melayani proses penyiraman itu. Sehingga kalau Bapak naik atau Bapak duduk, tolong lihat kami. Dari sisi pertanian ini juga. Nah, itu dari sisi pertanian. Kemudian dari kendala umum yang kami hadapi sekarang itu ada 2 masalah besar. Yang pertama, jika di musim hujan itu kami rata-rata 3/4 dari dusun Podor ini digenangi air. Hanya kendala utama itu air yang dari drainase di depan PLN itu muara akhirnya ada di dusun saya. Itu dari dusun 1 sampai 6, bahkan Okeng Jaya tambah Padang Pasir, air Sukutukan, akhirnya airnya muara larinya ke sini dan saya kebanjiran. Dan keluhan ini saya sudah sampaikan di semua elemen, baik di DPR, baik di Pak Bupati, baik di instansi-instansi terkait. Saya sudah bosan Pak sudah omong gitu. Mereka hanya bilang, iya angguk leher mau patah dan pulang nol. Karena itu kembali kepada Gojek tadi. Nah itu. Sehingga ini kalau kami punya harapan, kalau itu memang ini hal itu juga bisa diperhatikan. Karena saya walaupun tidak pegang keras budi, tapi saya banyak dari penjelasan Bapak itu sudah bisa mengambil beberapa poin penting. Itu salah satunya itu intinya bahwa beliau hadir untuk kita, sehingga saya pasti dia tidak lupa kita. Kemudian masalah berikutnya air minum bersih. Air minum bersih itu menjadi kendala utama saya. Pak Lukman, terbuka saja masyarakat saya yang ada, nanti Pak Lukman komunikasi langsung pada mereka. Daripada mati karena tidak minum air, lebih baik juga air yang tidak layak tetap kami harus konsumsi untuk menyambung hidup. Karena dari program kami desa-desa, sehingga mengharapkan dana desa untuk mengucurkan dana untuk pengadaan air minum bersih itu agak susah, agak berat. Lalu topografi dari desa Bulu ini juga mengintari sepanjang jalan negara, sehingga agak berat tuh itu begitu. Sehingga kami lebih banyak menggunakan air sumur saja, sumur yang dalam kategori mau dibilang sehat ya tidak, tetapi mau tidak mau tidak minum mati. Jika terpaksa kita menggunakan itu, tetapi baiklah, perhatian pemerintah sudah mulai meningkat dengan adanya yang kemarin kami di sini ada 2 sumur bor dari pihaknya. Yang pertama jaringan air tanah itu dari dinas PU, mereka berikan kepada kami. Kemudian dalam perjalanan kami mengalami kesulitan air, lalu dirubah dari jihad ke air minum bersih, dan itu kami sementara dalam renovasi ini untuk disebarkan kepada konsumen semua untuk kami bisa pakai. Dan itulah beberapa kendala utama yang perlu Bapak Lukman tahu, sehingga artinya beginilah keadaan kami. Dan jika beliau di restu oleh tanah Bojang Kibu Batu dan leluhur dan juga yang Maha Kuasa, beliau bisa berada di balik meja atas nama Bupati Flores Timur. Lihat juga dusun yang paling kecil yang Bapak lihat dan Bapak ada malam yang ada di sini. Betul seperti yang Pak katakan bahwa kami Desa Boru sudah dalam 2 tahapan persiapan untuk pemekaran desa. Mudah-mudahanlah kami ini yang mendapatkan anak kedua dari Desa Boru, yaitu dalam gambaran awalnya itu dia pergi dari Kampung Baru dengan saya, dusun di sini itu menjadi akan satu desa. Pak Ben lebih tahu itu. Itu mudah-mudahanlah dikecilkan sehingga anggaran dana desa yang kecil itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara baik. Nah itu mungkin sehingga ini juga salah satu program yang baik sekali. Kemudian soal hal-hal yang biasa dilakukan oleh kaum perempuan yang ada di sini, ada beberapa kerajinan, yaitu mereka di sini ada satu kelompok yang khusus untuk mengelola kue, dua kelompok yang mengelola kue di sini yang sampai ke kabupaten. Itu yang itu kemarin dari Ibu Anas, Tante Vin, mereka sebagai ketua kelompok yang mereka buat kue itu. Dan kemarin kita dari desa juga hanya support sebatas apa yang kami bisa.
untuk memberikan semangat untuk mereka lebih meningkatkan ekonomi mereka. Dan mungkin itu dua hal yang perlu kami sampaikan.